Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan posisi imam dengan makmum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengulang terkait dengan kondisi saf yang telah penuh. Jadi seseorang yang mendapati sholat berjamaah dalam kondisi saf-saf yang ada itu telah penuh, maka para hamba Allah rahimani warahmatullah, ya, apa yang mesti dia lakukan? Apa yang mesti dilakukan oleh seorang yang baru datang untuk sholat berjamaah namun mendapatkan kondisi saf-saf itu telah penuh dan sempurna? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya sebisa mungkin seseorang itu menghindari sholat sendirian di belakang shaf, karena adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun menurut pendapat yang kuat, ya, menurut pendapat yang kuat seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya dibolehkan karena ada udzur untuk sholat sendirian di belakang shaf. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, menurut jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya sholat sendirian di belakang shaf karena shaf tersebut telah penuh, maka ini hukumnya adalah makruh menurut jumhur ulama, dan sah ya menurut pendapat ulama-ulama Hambali. Namun perlu kita ketahui, terkadang kita dapatkan sebahagian
dari saf-saf saat ini ya di masjid-masjid itu terkadang mereka tidak rapat dalam sholat berjamaah, di dalam berbaris sholat berjamaah. Maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bila memungkinkan ya untuk mendapatkan celah, baik itu di shaf yang terakhir atau shaf yang ada, ya, maka hendaknya ya menuju celah tersebut lalu menutupnya, demikian, ya, bukan malah memilih untuk melakukan ya sholat di belakang shaf secara sendirian. Demikian. Maka cari celah, ya, menutup celah ya, dari celah-celah yang terdapat di dalam saf yang ada. Maka pilih yang terdekat, ya, pilih yang terdekat ketika itu, demikian, ya. Nah, apabila didapatkan ternyata celah tersebut untuk bisa diisi itu adalah di saf yang ada di depan saf yang sudah sempurna dan penuh, dan tidaklah bisa menempuh celah tersebut atau sampai kepada celah tersebut kecuali dengan menembus saf yang belakang, yang ada di belakang, maka dilakukan, maka tidak mengapa yang seperti ini, ya, tidak mengapa, walaupun barangkali ya perlu untuk mencari sisi-sisi atau jalan untuk bisa sampai kepada saf tersebut, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bila ternyata tidak mendapatkan saf-saf yang kosong, saf telah sempurna dan rapi, saf-saf yang ada, ya, maka hendaknya memilih untuk ya mengambil atau berdiri di samping sebelah kanan imam, ya. Ingat, ya, seperti yang sudah kita ingatkan, untuk melakukan hal ini pastikan tidak muncul masalah seperti ya kegaduhan karena mungkin dianggap ya akan melakukan tindakan buruk kepada imam seperti yang pernah viral, demikian, ya, atau hal-hal yang lain, ya. Bila hal itu memungkinkan maka lakukan. Namun bila tidak memungkinkan, seperti contohnya pasti memunculkan kegaduhan. Dikarenakan orang-orang tidak memahami, ya, bahwa apabila didapatkan saf-saf itu telah sempurna dan penuh, lalu boleh untuk memilih mengambil posisi ya di sebelah kanan imam bagi makmum yang tidak mendapati celah di saf-saf yang ada karena sudah penuh, kecuali harus membuat saf di belakang sendiri. Maka ini mengambil posisi sebelah kanan imam itu belum diketahui, maka hindarkan lalu memilih untuk sholat di belakang ya saf yang ada, demikian, ya, karena untuk ya menolak munculnya kegaduhan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bila memungkinkan pula untuk menunggu sebagian orang yang telat bersamanya, seperti ada orang yang baru datang, ya, atau orang yang baru bergerak, ya, dari kamar mandi contohnya untuk menuju masjid, ya, maka ditunggu sebaiknya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian. Kalau tidak didapatkan kondisi-kondisi seperti tadi, maka tidak mengapa untuk sholat ya sendirian di belakang saf.
Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat seperti yang pernah kita isyaratkan atau kita sampaikan, namun ya pendapat yang kuat ya adalah ya dibolehkan yang seperti itu. Ya. Salat sendirian di belakang saf. Adapun tindakan ya sebagian orang yang menarik. Nah, ini yang jadi masalah ini. Menarik ya salah satu jamaah yang di saf di depannya atau saf yang terakhir ketika itu ya yang sudah penuh, ditarik satu orang untuk bisa bersaf bersamanya. Ya. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat. Ya. Menurut ulama mazhab Hanafi ya di salah satu pendapat mereka dan menurut mazhab Syafi'i ya begitu juga Hambali ini dibolehkan, tidak mengapa menarik ya menarik salah satu jamaah di saf terakhir untuk bisa menemani orang yang baru datang untuk sholat bersamanya agar dia tidak sendirian sholat di belakang saf. Baik ya, ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai. Apa alasannya menurut pendapat ini? Pendapatnya adalah karena ada kebutuhan. Ya, kebutuhan. Yaitu agar tidak jatuh kepada larangan sholat sendirian di belakang saf. Nah, seperti itu. Jadi menarik ya ini dibolehkan menurut sebagian pendapat ulama. Ada pula pendapat yang lain itu tidak menarik, tapi dengan menyampaikan secara lisan agar mundur ke belakang, ya tidak melakukan penarikan, nah seperti itu, tapi dengan ungkapan, ya seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang mengatakan kebolehan untuk menarik ini atau mundur ke belakang, ya, menarik untuk mundur ke belakang. Nah ini ada dalil untuk hal ini, ya, tapi dalilnya bukanlah untuk, ya, sebenarnya dalil ini kurang tepat. Karena saya pribadi pun tidak condong kepada pendapat ini, tapi tidak mengapa. Kita akan sebutkan dalil dari pendapat ini. Itu hadis Ubay bin Ka'ab yang sudah kita sebutkan. Tatkala seseorang laki-laki menarik seorang anak kecil dari posisinya, lalu menempatkan pada posisi di belakang, lalu sahabat tersebut yang ambil posisi di depan, ya. Dan tatkala sudah selesai sholat, ia pun mengatakan, Inna hadza ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina an-nadiyahu. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disampaikan kepada Nabi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kami untuk kami berada di belakang beliau. Demikian. Hadisnya hadis yang sahih yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun sesungguhnya hal ini bukanlah sebenarnya dalil untuk ya menjadikan orang yang di belakang itu ya itu memiliki teman untuk bersaf yang membuat kosongnya ya saf yang ada atau ada celah di saf yang ada di depan. Tapi ini adalah tukar posisi. Dalil Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini adalah terkait dengan tukar posisi. Itu karena ada anak muda atau anak kecil yang berada di belakang imam.
Lalu sahabat ini menariknya, lalu dia berposisi di posisi tersebut, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada pendapat yang lain terkait dengan menarik ya orang yang berada di depan agar bisa menemani orang yang baru masuk agar dia tidak salat sendirian. Ada pendapat yang menunjukkan perbuatan itu adalah makruh. Ini pendapatnya Imam Malik, ya. Kalau ada yang menarik seperti itu, maka tidak perlu untuk dipenuhi, ya. Imam Malik mengatakan yusalli munfaridan, ya. Hendaknya ya orang yang datang itu dia salat sendirian, wala yuti'uhu al-majdhub, ya. Dan orang yang ditarik itu tidak perlu mentaati ngikutin orang yang menariknya agar ke belakang, ya. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Auza'i, kemudian ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, ya. Jadi sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang masalah ini, ya. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam, ya, tidak menariknya. Kenapa? Karena menarik orang, ya, menarik orang dari saf yang di depan yang sudah sempurna itu lalu diposisikan ke belakang, maka ini ada bahayanya. Ya, ada bahayanya. Walaupun kita katakan kan ada manfaat, yaitu agar orang yang sholat di belakang ini dia tidak sendirian. Walaupun ada manfaat itu, maka kita katakan, nah di sini ada bahaya lain. Bahkan dia lebih banyak. Pertama, ya, ini mengganggu orang sholat, bahkan bikin orang yang sholat tersebut terkejut karena dia ditarik ke belakang. Kalau seandainya pun tidak ditarik, seperti dipukul pundaknya, nah itu kan mengganggu konsentrasi juga ketika sholat. Karena dia bertanya mungkin ini ada apa, ya, apa maksudnya, sehingga ini terganggu dia sholat. Baik, kalau seandainya dia memahami maksudnya adalah mundur ke belakang, lalu dia pun mundur, maka kita katakan bahaya yang kedua adalah, ya, ini merupakan bentuk merugikan orang yang ditarik tersebut, yaitu dia memposisikan orang tersebut dari saf yang terbaik kemudian mundur ke belakang. Tentunya saf yang lebih dekat dengan imam itu lebih utama ketimbang saf yang jauh dari imam. Nah, seperti itu. Ya. Tentunya saf yang dekat dengan imam itu lebih afdal ketimbang saf yang jauh daripada imam. Nah, begitu. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini membuat munculnya celah, ya, celah di saf yang telah sempurna tadi, karena ditinggalkan oleh orang yang berdiri, yang ditepuk pundaknya atau ditarik dia sehingga dia mundur ke belakang. Nah, ini memunculkan celah pada saf tersebut, ya. Padahal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menutup celah, malah ini membuka celah, ya, yaitu membuat celah, munculnya celah. Nah, ini malah larangan muncul yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kondisi yang keempat, ya, atau bahaya yang keempat adalah, nah ini mengganggu saf itu, saf yang berkurang, ya, berkurang jamaahnya. Kenapa? Celah ini tentunya mengharuskan untuk ditutup, ya. Katakan ketika menariknya itu adalah, ya, bagian tengah sehingga bisa berdiri di belakang. Tentunya, ya, orang-orang atau jamaah-jamaah yang ada di barisan saf itu tentunya akan berusaha untuk menutupnya sehingga bergerak semua dia, bergerak semua. Ini mengganggu hampir keseluruhan dari jamaah
sholat yang ada di saf tersebut yang kosong itu. Oleh karenanya wallahu taala alam, pendapat yang kuat, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah tidak menarik, ya, tidak memberikan isyarat untuk mundur ke belakang, dan tidak perlu juga orang yang seandainya diberi isyarat tersebut tidak perlu mundur ke belakang. Ya. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, juga kita ingatkan berikutnya terkait berikutnya adalah sutrah makmum, ya, itu adalah sutrah, ya, sang imam. Jadi ketika imam, ya, memiliki sutrah, maka itu sutrah bagi makmum. Nah ini sudah kita juga sebutkan, ini kita mengulangi saja, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sutrah imam itu adalah sutrah bagi makmum yang di belakangnya. Demikian. Ya, sutrah makmum, ya. Sutrah imam itu adalah sutrah makmum bagi yang di belakangnya. Nah, seperti itu. Dan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan ada orang yang lewat. Nah, ini kadang kita dapatkan. Ya, ada orang yang lewat karena contohnya batal, ya, atau contohnya ada orang yang katakanlah kasus batal tadi di saf yang depan, lalu dia ingin mengambil wudhu, berwudhu kembali, maka dia akan menerobos, bahkan sekadang mungkin melewatin orang yang sholat jamaah, sholat makmum yang sholat, maka tidak perlu dihalangi. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban bagi makmum untuk memiliki sutrah sendiri, ya. Karena sutrah imam adalah sutrah bagi makmum, orang yang di belakang imam tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sutrah imam adalah sutrah makmum. Dalil untuk hal ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqbaltu raqiban ala himarin atan." Aku datang dalam kondisi berkendara di atas keledai betina. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami orang-orang di Mina, ya, itu ke arah selain dinding. Ya, kalau selain dinding berarti menunjukkan bahwasanya ya ada sutrah yang lain tapi bukan dinding, ya. Nah, seperti itu. Famaratu baina yaday ba'di saffi. Lalu aku lewat di hadapan sebagian saf itu. Itu lewat di hadapan saf. Jadi kalau ada saf-saf salat, maka di depannya, demikian, melewati begitu. Fanazaltu fa arsaltul atan tarta. Maka aku pun turun, lalu aku lepaskan tungganganku tadi agar dia bisa merumput. Fadakhaltu fis saf. Lalu aku pun masuk ke dalam saf. Falam yunkir alayya ahadun. Lalu tidak ada seorang pun yang mengingkari atas tindakanku tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya, ya, makmum itu tidak butuh ada sutrah. Sutrah itu adalah penghalang yang diletakkan di depan orang yang sholat. Demikian. Agar menghalangi orang yang sholat dari orang-orang yang atau sesuatu yang melewat di depannya. Itu namanya sutrah. Nah, dalil tadi menunjukkan bahwasanya para makmum itu tidak butuh
bersutrah. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW sebagai imam ketika itu sudah bersutrah. Jadi sutrah imam adalah sutrah makmum, demikian. Jadi syariat bersutrah dalam kondisi berjamaah, ya, maka syariat itu tertuju kepada imam, ya, bukan makmum. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Nah, ini sedikit perulangan, ada sebagian yang baru juga yang kita bahas tadi, itu terkait dengan menarik orang yang di depannya untuk mundur ke belakang. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kita cukupkan saja untuk penyampaian materi. Baik, kita mencoba untuk menjawab, ya, satu atau dua pertanyaan, ya. Baik, ya. Karena sudah masuk waktu sholat, nah kita belum dapatkan pertanyaan yang bisa untuk kita jawab pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan saja barangkali, ya. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Yuk mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin. Kalau kita pengen punya sebuah rumah di surga, dan bila kita pengen pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan kalau kita ingin punya pahala yang terus mengalir, yuk kita infak fisabilillah dengan cara diantaranya membangun masjid. Masjid Al-Muwahhidin sedang dalam pembangunan. Silakan, ya, transfer untuk bantuan, ya, ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat layar kaca Anda, dan semoga termotivasi serta semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.